Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Malin Kundang akan mempersembahkan musikal drama. Saya Fathatunisa sebagai moderator. Saya Aisyah Jaya Ragusti sebagai ibu dari Malin Kundang. Saya Irena Mediani sebagai istri Malin Kundang. Saya Agung Anugrah Nugraha sebagai Malin Kundang. Saya Gilang Fidel sebagai sahabat Malin Kundang. Saya Muhammad Rijik sebagai figuran. Saya Iqbal sebagai saudagar. Saya Rifal sebagai kameramen. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak laki-lakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande dan bersama Malin telah lama menjalani hidupnya serba kekurangan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu, kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah kabar gembira datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Hai. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku. Apa kabarmu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Ada kabar gembira apa yang membawamu sendiri? Ya, aku membawa kabar berita bagus. Aku melihat kapal besar dan tinggi di pantai. Aku pikir kita bisa menumpang di kapal tersebut. Apa maksudmu kita akan menantang denganmu? Ya, apakah kamu tidak bosan hidup miskin? Apakah kamu ingin membahagiakan ibumu? Ayolah kita merantau dan pergi bersamaku. Aku sangat ingin nanti kamu meninggalkan ibuku sendiri di kampung. Baiklah, kalau begitu bicara dulu pada ibumu. Baiklah, terima kasih kawan. Sama-sama. Ya. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk berangkat. Tibanya di rumah, Ibu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Ibu, aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba kau ingin sekali pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu yang sudah tua ini? Karena itulah ibu, aku ingin meminta restu darimu untuk pergi merantau. Sudah kamu pikir masa-masa keinginanmu itu, nak? Insya Allah Malin sudah memperlantaikan bersama Rashid. Malin pergi melihat kapal gagah yang bersandar di pelabuhan. Baiklah, nak. Jika keputusanmu, pergilah. Tapi jangan tinggalkan ibumu ini yang sudah tua. Malin janji Malin tidak akan melupakan ibu. Baiklah, nak. Jika keputusanmu sudah bulat, maka raihlah dan pergilah cita-citamu itu. Baiklah ibu, insya Allah Malin akan pergi ke pelabuhan bersama Rashid besok. keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid pun berangkat ke negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir, dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Tibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Aku dapat mencari pekerjaan. Kali saya mencari 2 orang pekerja yang kuat seperti kali ini. Apakah bersedia? Wah, alangkah bersyukurnya hati saya bisa menerima kami bekerja di tempat Tuhan. Betul kan Tuan? Apakah kita bisa masuk bekerja? Tuan? Perkenalkan, nama saya Malin Kundang dan ini sahabat saya Rashid. Baiklah, kalian berdua ikut aku sekarang. Baiklah Tuan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar yang kaya raya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid
menyadari saudagar itu hampir setiap hari memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas lainnya. Hingga saudagar menyadari salah satu pekerjanya ialah Malin. Malin bekerja lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid karena beberapa alasan dan pertimbangan. Akhirnya, saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid. Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnisnya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam ia memperhatikan salah satu karyawannya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan, ia mulai tertarik pada karyawannya tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah Anda, siapakah itu pemuda? Nampaknya dia pekerjaan baik dibandingkan dengan pekerjaannya yang lain. Oh, pemuda ini bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa, wahai putriku? Tidak apa-apa, ayah Anda. Semenjak hari itu, putri pun semakin tertarik pada pemuda yang bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikannya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercayai oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usahanya. Selama cabang usaha itu ditolak oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat karena kesuksesannya. Putri pun semakin jatuh cinta pada Malin sehingga akhirnya Malin pun dipisahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat yaitu Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Tibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok laki-laki yang tak asing baginya. Itu adalah Rashid, sahabat lamanya. Sahabatku, apakah itu benar kamu? Loh, Malin, aku bangga padamu. Yang kau lihat, aku sudah sukses dan aku sekarang menjadi juragan. Aku bangga dengan kamu. Dan sekarang aku ingin berjalan-jalan dengan istriku. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas ke rumah Malin untuk menemui Mande mengabarkan bahwa anaknya telah pulang. Ma, di sebelah pantai ada anakmu, Malin. Kak, apakah kamu tidak berdosa? Dia sungguh aku mengapa membohong. Ayo antar ke pelabuhan sekarang. Mande bergegas menuju ke tepian pantai berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Nah, Malin, apakah itu kamu? Siapakah wanita tua itu? Nampaknya dia mengenalmu. Entahlah, dia hanya seorang pengemis yang mengaku-ngaku menjadi ibuku. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian sopan cantik. Malin pun merasa sangat malu terlebih pada istrinya. Inikah yang kau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Dia bukan ibuku sudah tiada. Tidak seharusnya engkau mengatakan itu padaku, nak. Masa lalumu kau sangat sengsara. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadahkan tangannya ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi kepada anakku Malin? Mengapa ia berubah setelah sekian lama? Jika ia memang bukan anakku, maka maafkanlah dia. Dan jika benar anakku, maka hukumlah dia. Amin, amin. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di tepi pantai di mana Malin dan istrinya berada. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun ikut terguling. Mengapa cuaca itu tiba-tiba seperti ini? Aku tidak paham istriku. Sebenarnya apa yang terjadi? Sungguh aku tidak tahu, mungkin alam marah kepada kita. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya
tukang batu dan tersungkur seperti tersungkur. Ibu, maafkan aku. Ampunilah anakku ini. Ampunilah anakku ini. Apa yang terjadi pada suamiku, Kanda?